Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat puasa ya di bulan Ramadan ini. Semoga tidak menurunkan semangat untuk belajar online karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk pembelajaran online-nya. Baik, untuk saat ini saya akan memberikan feedback atau masukan terkait dengan telaah jurnal yang sudah diupload ke Skalsa. Tentunya masukan saya bisa disanggah, kemudian bisa dibahas, bisa ditambahkan ataupun disanggah oleh teman-teman yang lain. Kalau ada yang misalnya tidak sesuai, bisa kirim email atau mengisi forum diskusi, atau bisa langsung chat di WA saya. Berhubung dari kemarin saya hanya menemukan 8 jurnal ini, jadi saya akan memberikan feedback terhadap 7 ya, bukan 8 ya, 7 jurnal yang sudah masuk ke saya atau sudah diupload ke Skalsa. Karena memang waktunya adalah untuk jurnal pertemuan 8, 9, 10 memang hari ini terakhir sampai jam 23 ya. Maka tidak heran kalau tugasnya belum diupload, apalagi nanti yang pertemuan ke-11. Batasnya masih 1 minggu ke depan. Tapi saya harus mengisi perkuliahan setiap tanggalnya, jadi saya berikan feedback untuk yang sudah masuk dulu. Ya, Samad sudah berusaha mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang sudah didapat pada mata kuliah EBP ini, yaitu salah satunya adalah telaah jurnal, di mana nanti untuk ujian pun juga akan berhubungan langsung dengan yang namanya bagaimana cara mahasiswa untuk mentelaah jurnal yang bagus dan lengkap dengan metode-metode yang sudah diajarkan selama ini. Terima kasih sudah mengumpulkan, berarti sudah ada usaha untuk menyelesaikan tugas di mana pada mata kuliah ini yang dinilai tidak hanya hasilnya, tapi juga proses dari pencarian dan telaah jurnal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian tugas sudah dilakukan sesuai waktu, meskipun memang di akhir ya, tapi tetap memang tugas masih dalam rentang waktu yang saya tetapkan. Kemudian alhamdulillah dari tugas ini kita jadi banyak mendapatkan ilmu ya. Nanti bisa dibuka, teman-teman bisa saling membuka jurnal yang sudah diupload temannya. Bisa nggak ya melihat pekerjaan teman yang lain? Nah, kalau bisa, Anda bisa buka jurnal temannya, kemudian dibandingkan, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari telaah jurnal tersebut. Kemudian, sudah bagus, telaah jurnalnya hanya perlu dipoles atau diperbaiki sedikit ya untuk telaah jurnalnya. Nah, apa saja sih yang akan saya soroti di sini adalah kelengkapan tugas. Jadi memang di tugas tidak saya tulis secara rinci apa aja yang harus dikumpulkan ya. Saya hanya menulis di situ, silahkan dibuat paper dan PPT dalam bentuk audio. Tapi tetap yang namanya jurnal asli harus tetap dicantumkan ya, agar saya tahu mana sih jurnal yang dipakai pedoman untuk bahan telaah jurnal. Jadi nanti yang dibahas di sini adalah kelengkapan tugasnya, kemudian tampilan PowerPoint. Ini mungkin hal yang sepele mungkin ya, tapi menurut saya itu sesuatu yang mempengaruhi dari penampilan pekerjaan Anda ya, apalagi saya hanya melihat dari PPT ini, tidak langsung melihat performa langsung.
Anda seperti biasa presentasi di depan. Jadi PPT tetap penting menurut saya. Kemudian kelengkapan isi yang dibahas dalam telah jurnal tersebut, apakah sudah lengkap, sudah dibahas semua, atau mungkin perlu ditambahkan sedikit hal yang penting di dalam penjelasan telah jurnal tersebut. Oke, untuk jurnal asli, jadi karena memang mungkin tidak dicantumkan, ya jadi teman-teman mengira ya sudahlah nggak usah dicantumkan jurnalnya gitu, tapi tetap untuk menilai tugasnya saya butuh jurnal aslinya. Jadi setelah saya lihat masih ada beberapa yang belum mencantumkan jurnal aslinya, silahkan nanti bisa dikirim lagi, entah itu dikirim kalau sudah tugas kemarin berarti nggak bisa di submit lagi ya, kecuali kalau masih dalam batas waktunya, silahkan disubmit lagi untuk jurnal asli yang belum di submit. Kemudian paper sudah ada semua ya, sudah lengkap. Dan untuk PowerPoint plus audio ternyata masih ada satu yang belum ada audionya ya, atau saya salah melihat, nanti bisa diklarifikasi karena menurut saya satu yang tidak ada audionya, saya cari di mana nggak ada. Kemudian tadi karena PowerPoint itu penting, jadi silahkan untuk kedepannya PowerPoint itu dipoles sedikit lah biar lebih indah dan lebih bagus untuk dilihat mata gitu ya, karena ini PowerPoint itu sebenarnya memang menunjukkan bagaimana sih Anda itu bagaimana sih kepribadian gitu ya, termasuk apakah suka yang simple atau suka yang kreatif atau suka yang biasa-biasa saja. Nah, itu bisa dilihat dari PPT seperti saya ya. Jadi saya biasa-biasa aja, mungkin PPT saya tidak akan sebagus dosen-dosen yang lain ya, tapi ini sudah saya usahakan saya ubah dari saya dulu, sekarang sudah mulai saya kasih gambar lah ya, biar tidak monoton gitu. Oke, silahkan bagi yang belum lengkap bisa melengkapi tugasnya agar nilainya bisa sempurna. Jadi saya beri kesempatan untuk memperbaiki dan mengupload perbaikannya lagi atau submit perbaikan yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama tampilan PowerPoint. Jadi silahkan bisa dilihat sendiri, dianalisis sendiri, bisa memberikan masukan teman yang lain. PowerPoint yang penting di PowerPoint adalah bagaimana Anda bisa memadupadankan antara warna dan tulisan, sehingga tulisan tersebut tidak terlihat kurang jelas atau tidak terlihat nyaman di mata ya, misalnya dengan warna ini, background-nya yang ini, itu disesuaikan agar lebih menarik untuk dilihat dan tentunya untuk dipelajari. Kalau menarik kan Anda semangat ya untuk belajar gitu. Ini terlepas dari isinya dulu ya, tampilan PowerPoint-nya. Kemudian hindari menulis terlalu banyak dalam slide. Jadi PowerPoint itu berarti kan kekuatan atau inti dari penjelasan yang Anda berikan. Makanya saya minta untuk audio itu agar Anda bisa menjelaskan secara lisan, tidak hanya semua ditulis dalam PowerPoint. Jadi istilahnya saya itu biasa memberikan istilah menempelkan koran gitu ya. Koran kan tulisannya kecil-kecil, tempel seret di PowerPoint. Jadi penuh PowerPoint-nya dengan tulisan, kemudian tidak diatur sampai bleber-bleber keluar. Nah, nanti dilihat itu kurang bagus. Saya tidak akan menyebutkan siapa personalnya, tapi bisa analisis diri, bisa dilihat PowerPoint siapa yang saya maksud ya. Kemudian meskipun dia hanya inti, tapi tetap mewakili maksud tulisan dalam paper dan kualitas audio dalam PPT. Nah, saya juga sedang belajar ya di sini karena dari kemarin-kemarin juga belum pernah yang namanya rekaman. Mungkin suara saya juga kurang jelas atau ada backsound yang bermacam-macam, tapi saya sudah minimalkan, saya sudah latihan terus sehingga suara saya juga tidak terlalu sendu-sendu gitu ya, sampai tidak terdengar gitu ya, terlalu lirih misalnya, dan background-nya tuh terlalu rame misalnya suara anak-anak atau suara apa itu ya.
sama-sama kita berusaha ya untuk memperbaiki kualitas audionya. Kapan lagi kalau nggak di PJJ ini ya. Oke, untuk kelengkapan isi. Nah, jadi saya ulang kembali untuk tugasnya yang membahas tentang preanestesi pada sistem gastro adalah Mbak Azah, kemudian Mbak Harnita, dan Mbak Romantika. Kemudian untuk intraanestesinya adalah Pak Hairul dan Mbak Dwi Atika. Untuk post anestesinya adalah Mbak Farah dan Mbak Milka. Jadi di sini harusnya 6 ya, karena memang 12 saya bagi 2 berarti 66, tapi ini berhubung ada Mbak Romantika yang masuk, jadi sekalian saya bahas 7 telaah jurnal yang sudah disubmit. Oke, yang pertama telaah jurnal yang dikerjakan oleh Mbak Azah ya. Jadi saya lihat lagi jurnalnya, jurnal aslinya sudah ada, tapi kok ternyata jurnalnya 2011 ya. Padahal kita tahu sendiri jurnal yang paling bisa digunakan, paling maksimal digunakan adalah 5 tahun terakhir. Jadi silahkan kalau ada tugas seperti ini mencari jurnal 5 tahun terakhir. Kalau sekarang 2020 berarti jurnal yang bisa masuk adalah tahun 2015. Jadi tadi saya amati ada beberapa teman-teman ya, ada beberapa mahasiswa yang masih jurnalnya belum update. Jadi silahkan mencari jurnal maksimal yang paling lama adalah 2015. Syukur-syukur kalau bisa mencari 2019 atau jurnal-jurnal terbaru. Kemudian judul, nah untuk jurnal silahkan dicermati Mbak Azah ya. Apakah judul itu sudah tepat? Karena setahu saya kalau judulnya itu adalah hubungan, jadi seperti yang jurnalnya Mbak Azah itu kan hubungan penggunaan ini ya, penggunaan apa ya kemarin ya. Nah itu pokoknya ada tulisan hubungan, kemudian kok variabelnya adalah dengan gitu. Padahal harusnya kalau di penelitian variabelnya adalah terhadap ya. Jadi punya Mbak Azah itu depannya hubungan tapi belakangnya adalah terhadap. Jadi harusnya kalau sesuai dengan aturan penulisan judul, kalau kita menuliskan hubungan berarti harusnya dengan, kalau terhadap harusnya judulnya adalah pengaruh, bukan hubungan. Abstraknya, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, apakah abstrak pada jurnal tersebut sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi komponen-komponen tersebut, meliputi pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan saran. Nah, kalau memang sudah, silakan dituliskan, oh berarti sudah abstraknya sudah bagus, karena sudah meliputi pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan saran. Nah, apakah artikel atau jurnalnya sudah memuat semua komponen tersebut, nah itu dijelaskan. Selanjutnya metode. Mengapa metode yang digunakan itu adalah sudah tepat? Jadi di situ kan dijelaskan metode yang digunakan adalah praeksperimen. Apakah metode ini sudah tepat? Mengapa judul ini sudah tepat menggunakan praeksperimen? Silahkan dituliskan alasannya. Misalnya, oh ini karena menggunakan hubungan sebab akibat, maka sangat tepat jika menggunakan praeksperimen. Kemudian, oh di sini desainnya adalah one group pre-post test, berarti sudah tepat nih pakainya praeksperimen, karena memang salah satu dari komponen praeksperimen atau salah satu jenis rancangan di praeksperimen adalah dengan one group pre-post test, misalnya seperti itu dijelaskan. Kemudian apakah ada kontrol dalam desain penelitian tersebut? Kemudian bagaimana pre-post testnya itu dijelaskan
ditelaah jurnal. Kemudian untuk responden, apakah jumlah responden sudah tepat? Apakah jumlah responden yang digunakan pada penelitian tersebut sudah tepat? Itu nanti ditanggapi, oh sudah. Kalau sudah, menggunakan rumus apa? Kenapa Anda bilang sudah? Oh, belum tepat. Kenapa? Belum tepatnya itu di mana? Itu bisa dijelaskan lagi di telaah jurnal. Kemudian untuk kelengkapan isi, karena ada beberapa yang harus dilengkapi, silahkan telaah jurnalnya dilengkapi lagi, sehingga pembaca itu akan paham tentang isi dan kualitas jurnal, tanpa harus membaca jurnal itu sendiri, atau dibandingkan, oh ternyata benar, oh seperti ini ya, berarti nanti saya kalau membuat jurnal harus menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah ditelaah oleh Anda, misalnya seperti itu. Baik, untuk yang kedua adalah telaah jurnal Mbak Dwi Atika. Nah, ini tentang intra ya, tentang anestesi. Nah, di sini jurnalnya juga sama. Saya lihat 2010 ya Mbak Atika ya. Apakah ada jurnal yang update? Jangan yang tahun itu sama masukannya dengan Mbak Aza. Silahkan cari maksimal yang paling lambat adalah 2015 yang paling lama ya. Syukur-syukur bisa 2019. Kemudian apakah ada jurnal keperawatan atau penata anestesinya? Silahkan dicari lebih ke jurnal tersebut. Karena memang akan lebih baik jika kita mencari jurnal itu ya sesuai dengan bidang profesi kita ya. Jangan jurnalnya jurnal farmako misalnya, atau jurnal kedokteran misalnya gitu. Nah, kemudian judul. Menurut Anda, apakah judulnya sudah tepat atau perlu ada perbaiki atau perlu diperbaiki untuk judul jurnalnya? Silahkan ditelaah lagi. Kemudian abstrak, bagaimana komponen abstraknya? Apakah sudah memenuhi syarat 5 komponen tersebut, mulai dari pendahuluan sampai rekomendasi? Selanjutnya metode, mengapa metodenya sudah tepat dengan pra-eksperimen? Sama ya pertanyaannya dengan Mbak Aza. Apa rancangan yang digunakan? Apakah dengan kontrol atau without control atau time series? Nah, itu silahkan dijelaskan lagi. Kemudian responden, berapa jumlah respondennya? Apakah sudah sesuai? Nah, silahkan nanti dilengkapi lagi untuk masukan-masukan saya ya. Selanjutnya, telaah jurnal Mbak Farah Filzah ya, untuk Mbak Farah. Nah, ini yang saya maksud, ada beberapa mahasiswa yang belum mencantumkan jurnal aslinya ya Mbak Farah. Jadi silahkan jurnal aslinya di-submit, dilengkapi, agar saya tahu jurnalnya tahun berapa sih. Kemudian tadi PowerPoint-nya belum diberikan audio ya, jadi silahkan mau audionya langsung di PowerPoint atau direkam seperti Pak Hairul ya, silahkan. Mana yang lebih mudah. Atau kalau misalnya enggak Bu, saya ada audionya, nanti silahkan ditunjukkan ke saya ya, audionya di mana. Selanjutnya sama ya, jadi abstraknya sudah bagus, teman-teman sudah menjelaskan abstraknya seperti ini. Mulai dari metodenya ini, hasilnya ini, tapi silahkan ditelaah lagi apakah abstraknya itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang belum ditambahkan. Kalau isi abstrak sudah dimasukkan, sudah bagus, hanya ditambahkan telaah atau kritisi Anda, oh abstraknya sudah memenuhi syarat, atau oh abstraknya kurang memenuhi syarat karena tidak ada komponen rekomendasi misalnya, atau tidak ada komponen pendahuluan misalnya. Nah, ini bisa dituliskan atau ditambahkan di telaah jurnal. Nah, untuk Mbak
Farah bisa dituliskan di situ, dibuat yang bagus PPT-nya, yang teratur, jangan seperti Kopas kemudian dicantumkan semua di PowerPoint ya, agar lebih menarik. Jadi, apa sih isi dari jurnal Anda? Kemudian metode, jadi Mbak Farah ini sudah menuliskan lengkap ya. Metodenya, mengapa menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Wilcoxon? Nah, ini dijelaskan agar kita dapat ilmu baru. Yang lain juga bisa menjelaskannya ya. Ini sudah tepat loh pakai uji Shapiro-Wilk karena jumlah respondennya seperti ini misalnya. Kemudian sudah tepat loh analisisnya menggunakan Wilcoxon karena misalnya variabelnya atau ini sudah pas untuk jenis datanya, misalnya karena datanya itu numerik, kategorik. Nah, itu Wilcoxon itu untuk data yang seperti apa sih, sehingga Anda mentelaah ini sudah cocok, sudah tepat digunakan pada jurnal penelitiannya. Kemudian untuk responden, coba Mbak Farah jelaskan lagi ya, respondennya itu 10 atau 8 ya, karena kok antara metode atau jumlah populasi dengan hasil beda ya. Jadi yang benar 10 atau 8. Kemudian apakah jumlah responden seperti itu sudah tepat? Apa alasannya? Ini silahkan dituliskan di telaah jurnal. Nah, untuk kelengkapan isi ada yang harus dimasukkan lagi ya, sedikit dilengkapi lagi tentang tadi alasan-alasan atau kritisi jurnalnya, apakah abstraknya sudah bagus, kemudian apakah metodenya sudah bagus, apakah respondennya dipilih itu sudah tepat, kenapa itu dikatakan tepat, menggunakan rumus apa. Nah, ada rumus sendiri-sendiri untuk setiap penelitian ya. Jadi praeksperimen rumusnya ini, cross sectional rumusnya ini. Nah, nanti silahkan dituliskan di telaah jurnalnya dan dilengkapi untuk isi telaah jurnalnya. Baik, selanjutnya telaah jurnal Mbak Harnita. Mbak Harnita ini mengambil tentang pre-anestesi ya. Sama, apakah urgensi dari jurnal yang Anda ambil? Ya, jadi jurnalnya sudah update ya, tahun 2018, sudah bagus. Nah, yang saya tanyakan, di mana sih urgensi atau pentingnya mengambil jurnal ini? Atau istilahnya kenapa sih Mbak Harnita itu tertarik untuk mentelaah jurnal tersebut? Kenapa kita harus mengetahui jumlah leukosit ya pada pasien pre-operasi, pada appendektomi. Nah, ini dijelaskan urgensi atau ketertarikan dalam mengambil jurnal tersebut. Kemudian judul, apakah judulnya sudah tepat? Nah, untuk abstrak, apakah jurnal sudah memuat semua komponen yang harus pada abstrak penelitian? Nah, ini sama ya, masukannya sama. Silahkan dijelaskan. Untuk metode sama, apakah metode penelitian yang diambil sudah tepat? Atau ada metode lain yang lebih tepat untuk diambil? Dan kalau dia cross-seksional, apakah jumlah responden yang dilibatkan itu sudah pas? Berapa sih jumlah responden yang dilibatkan pada penelitian tersebut? Nah, silahkan ini diisi agar jurnalnya lebih lengkap, telaah jurnalnya lebih lengkap. Karena punya Mbak Rita ringkas sekali ya untuk telaah jurnalnya ya, jadi silahkan dilengkapi. Abstraknya bagaimana, metodenya apa saja, respondennya berapa, teknik apa yang diambil, kemudian apakah ada definisi operasional, apakah ada
human right-nya, untuk pemenuhan hak-haknya, apakah ada institusi yang melegalkan atau istilahnya apakah ada tim etik yang memberikan izin pada penelitian tersebut. Nanti untuk semuanya silahkan dilengkapi. Yang penting adalah memang di masalah etiknya, apakah sudah ada di situ. Tidak masalah untuk mencantumkan komite etiknya, karena ini perlu untuk mengetahui sampai di mana kualitas dari jurnal tersebut. Kalau dituliskan ya, kalau misalnya di jurnal tidak dituliskan, ya berarti tuliskan saja. Setelah jurnal peneliti tidak menjelaskan institusi mana yang memberikan izin terhadap penelitian tersebut. Itu bisa dituliskan seperti contoh yang saya berikan kemarin, memang peneliti tidak menuliskan sih komite etik mana yang memberikan izin penelitian. Selanjutnya untuk telaah jurnal Pak Khairul Amin. Nah, jadi ini yang saya harapkan ya, tim milenial ini ya, anak-anak milenial, itu bisa mencari jurnal internasional. Tentunya yang perlu dipikirkan adalah apakah jurnal internasional tersebut applicable atau bisa diterapkan di Indonesia. Nah, sama pertanyaannya untuk Pak Hairul ya. Jadi, apakah jurnalnya itu bisa diterapkan di Indonesia? Karena jurnalnya sudah internasional. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah bisa diterapkan, cocok untuk dilakukan di Indonesia? Dan jurnal aslinya belum diserahkan ya Pak, nanti silahkan disubmit dan dilengkapi untuk jurnal aslinya. Sepertinya jurnalnya panjang ya Pak ya. Nah, selanjutnya, apakah judulnya sudah tepat? Untuk judul seperti itu, apakah sudah tepat menurut Pak Hairul? Nanti silahkan ditelaah, ditambahkan di situ. Sudah lengkap sekali untuk telah jurnal Pak Hairul, tinggal ditambah sedikit lagi. Misalnya abstrak sudah ditulis. Pendalaman seperti ini, metode seperti ini, hasil seperti ini. Dan saya minta silakan dituliskan apakah semua komponennya sudah dituliskan, apakah abstraknya sudah bagus, ini petisi dari Pak Hairul. Kemudian responden, berapa jumlah responden yang dilibatkan dalam jurnal tersebut atau dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian apa nama institusi yang telah memberikan izin penelitian? Sepertinya di audio dituliskan dari rumah sakit, itu saja ya, bisa dilengkapi rumah sakitnya itu mana, kemudian mungkin ada nomornya Pak, seperti pengalaman saya dulu untuk untuk tim etik ada nomor tersendiri, surat etiknya atau izin penelitiannya itu nomor etiknya berapa bisa dicantumkan agar lebih jelas tadi ya untuk tim etiknya itu dari mana. Kemudian nah ini menarik ya tentang pendekatan Bayesian. Bisakah Bapak jelaskan seperti apa sih sebenarnya Bayesian itu? Karena terus terang ini hal yang baru ya, nanti biar teman-teman dan saya bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik Bayesian ini seperti apa. Jadi sekaligus menggambarkan teknik Bayesian seperti apa dan apakah bisa diterapkan untuk penelitian di Indonesia. Nah, untuk kelengkapan isi silakan ditambahkan sedikit lagi ya Pak dari masukan-masukan saya. Dan jangan lupa untuk submit jurnal aslinya. Selanjutnya telaah jurnal Mbak Milka Amalia. Ini jurnal post anestesi ya. Nah, untuk jurnal asli belum disertakan juga Mbak Milka. Nanti silahkan dilengkapi dan disubmit. Kemudian untuk judul, apakah judulnya sudah tepat? Variabel-variabelnya apa saja? Apakah sudah
tergambar di situ variabel independennya apa, variabel dependennya apa, apakah sudah tergambar di jurnal tersebut, silahkan dituliskan. Kemudian PPT ya, silahkan PPT dibuat sistematis, misalnya dari abstrak dulu, kemudian jadi judul ya, jadi judul, kemudian abstraknya, masalah penelitiannya, kemudian metode, hasil pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran rekomendasi. Jadi saya harapkan Anda itu mencari jurnal yang ada rekomendasi tentang kekurangan misalnya, tentang kekurangan penelitian, sehingga penelitian selanjutnya bisa memperbaiki dengan ini. Nah, misalnya seperti itu. Itu dituliskan secara lengkap dan sistematis. Jangan loncat-loncat, nanti bacanya bingung. Habis selesai siaran kok masih ada di bawahnya masalah penelitian, gitu kan, berarti kurang sistematis. Kemudian abstrak, apakah seluruh komponen ada di abstrak? Sama ya pertanyaannya, karena memang sedikit yang menjelaskan tentang ini, tentang kritisi abstraknya. Kemudian metodenya, apakah metode yang digunakan sudah tepat? Mengapa? Ini dituliskan alasannya. Oh, sudah tepat menggunakan misalnya pre-eksperimen karena ini. Oh, sudah tepat menggunakan metode ini karena retrospektif, misalnya seperti itu. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian untuk responden, apakah jumlah responden yang diambil sudah pas? Sama ya pertanyaannya, dengan rumus apa sehingga kita menyatakan responden tersebut pas. Misalnya untuk penelitian gambaran misalnya, oh gambaran itu harusnya respondennya banyak, biar representatif misalnya. Terus untuk jenis penelitian eksperimen misalnya, oh eksperimen itu cukup 40, nah cukup 30, cukup 20. Nah, pernyataan ini itu sesuai dengan rumus apa? Itu bisa dituliskan alasannya. Kemudian, apa kriteria responden yang diambil atau yang dilibatkan pada penelitian tersebut? Nah, ini silakan dilengkapi sedikit lagi ya Mbak Milka. Yang terakhir telah jurnal Mbak Romantika. Nah, ini sudah lumayan bagus nih untuk PPT-nya ya. Tapi masukannya sama juga 2013 ya Mbak, jadi masih kurang update. Jadi silahkan mencari jurnal yang update lagi, paling lama tahun 2015. Nah, untuk judul apakah sudah tepat? Jadi nanti sekaligus kalau jurnal yang dipakai belum pas atau belum update, sekaligus dilengkapi untuk telah jurnalnya. Mungkin bekerja 2 kali ya, tapi ya agar Anda terbiasa untuk mencari sumber itu yang update. Kalau buku boleh ya 10 tahun, tapi kalau jurnal kan 5 tahun. Tentunya Anda sudah tahu ini ya, tentang ketentuan ini. Kemudian untuk abstrak, apakah semua komponen sudah ada di abstrak? Untuk metode, apakah desain penelitian yang digunakan? Nah, untuk responden, apakah jumlah responden sudah tepat? Apakah rumus yang digunakan? 32 ya respondennya ya. Nah, itu sudah tepat belum untuk jenis penelitian yang Mbak Romantika ambil. Dan ini juga ringkas ya. Saya kok belum melihat penjelasan mengenai hasil, pembahasan, kesimpulan, dan saran ya. Jadi silahkan dilengkapi bagaimana hasilnya, kemudian pembahasannya, apakah peneliti itu sudah membahas hasil penelitiannya itu dengan sumber-sumber yang relevan gitu ya. Jadi misalnya hasilnya begini, oh ini sesuai dengan buku atau teori, ini sesuai dengan jurnal, nah itu sudah sesuai belum sumber relevansinya. Kemudian kesimpulan dan saran bagaimana? Apakah ada rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, dan apa kekurangannya sehingga kita bisa memperbaiki pada penelitian selanjutnya. Ini penting ya telah jurnal agar kita tahu dan kita bisa membuat jurnal yang bagus pada atau untuk memenuhi tugas akhir nanti.
Oke, demikian yang bisa saya berikan. Stay at home, stay kreatif, ya tetap di rumah, tetap semangat untuk belajar online. Pertemuan saya berarti selesai ya, nanti bisa langsung mendapatkan masukan dan saran dari Bu Rini dan Bu Wilis. Mungkin Anda akan melihat, oh kok dosanya ngasih masukan lain-lain ya, anggap saja ini sebagai sarana untuk memperkaya ilmu ya, untuk memperkaya sumber. Jadi nanti kalau misalnya saya masukannya kurang, bisa ditambahkan dari Bu Rini dan Bu Wilis. Oke, tetap saya harapkan masukan dari teman-teman, silahkan tuliskan masukan teman-teman di forum diskusi. Jadi forum diskusinya jangan kosong, forum diskusi tetap diisi. Di situ kita belajar untuk berdiskusi bagaimana telah jurnal yang bagus. Saya juga masih belajar ya. Kalau saya ada salah bisa Anda beri masukan juga. Nah, semoga telah jurnal ini bisa menjadi kebiasaan baik. Sudah langsung biasa ya. Oh iya, langsung jurnal ini sudah terbiasa mentelaah sehingga begitu baca jurnal itu langsung tahu jurnal ini kualitasnya seperti ini, jurnal ini kurang bagus, itu bisa langsung tahu karena sudah terbiasa, sudah menjadi habit untuk telaah jurnal. Oke. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan bisa dikirim ke email atau chat WA saya di 0821 3605 7287. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.